Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menyambung setelah 2 minggu yang lalu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai kabar-kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang diakui keutamaannya, yang sangat jelas dan telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci daripada dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil, dan perdagangan insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perdagangan harta Siti Khadijah diserahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang yang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi kita Muhammad SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam 1 tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh Hafiz hadis-hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantunya, bersama Nabi, dan ia berpesan kepada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya. Bahasa kitanya, Khadijah ini menyuruh pembantu Maisarah, namanya laki-lakian lah, lalu Maisarah ini membantu Nabi kita, disuruh Khadijah membantu supaya membantu Khadijah, ujung-ujung membantu melayani, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepalanya sendiri, Maisarah menyaksikan sesuatu yang rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar berita-beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib. Rahib ini adalah pastor, bahasa kitanya pendeta, yang kepala pendeta. Yang bernama Nasturanya. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Nabi kita Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon, waktu itu Nabi kita berada di bawah pohon duduk. Rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram, yaitu Nabi kita. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi orang yang bernaung duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi dan rasul. Jadi pendeta sudah tahu bahwa kalau mungkin di dalam kitabnya itulah, tentang kitab Taurat atau kitab yang lain lah, pada mengatakan ada seorang nabi yang duduk di bawah pohon situ. Kalau tahu pendeta saja pada ini seorang nabi dan rasul, tanda Allah mengalahkan cahayanya cahaya bulan purnama. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah?
Maisarah menjawab, "Ya, benar." Lalu rahib berkata, "Inilah dia Nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman." Nah, jadi ujian pendeta tadilah alangkah alangkah untungnya ya orang yang membenarkan Nabi kita dan beriman kepada Nabi kita. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki berselisihan dalam harga sebagai jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya laki-laki tersebut." Seraya berkata, "Perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar adalah pendapatmu." Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, "Ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia. Dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangannya tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami." Nah, berarti sudah diceritakan dalam kitab-kitab para pendeta tadi. Lalu pendeta tahu sudah pada ini apa? Seorang nabi. Padahal nabi hanya berumur berapa? Mungkin kita umur 20-an lah. Apa nabi kawin itu lah, umur selawi lah. Kira-kira umur sedikit itulah. Kita umur 20-an lebih. Setelah apa? Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaungi Nabi kita, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah, tengah hari, di tengah panas, awan apa? Segumpalan masih kitanya menaungi Nabi kita. Lalu apa? Nabi kita itu waktu panasan misalnya itu. Ya Allah. Yang lain apa? Yang lain panasannya cuma daerah, ini bisa dilihat kita lihat. Bisa menaungi sedikit aja. Satu apa? Tetap menaungi nama Nabi kita. Pada harinya tengah hari panasnya Allah. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi kita Muhammad SAW, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma syurah fatir ridwan alaiha wa amidana bil asrar allati awda'taha alaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kebaikan yang banyak dan tetap membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Siti Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Waktu itu sudah balik ke rumah, balik ke kampung, sudah kemana-mana, membawa untung banyak, hasil yang memuaskan. Lalu apa? Akhirnya di situ apa? Khadijah apa? Dalam kitab tulisannya Khadijah ini apa? Bersimpati lah. Nah, lalu bisa kadawas sikapnya. Lalu waktu itu misalnya kawin Nabi dengan Siti Khadijah. Padahal Khadijah itu waktu itu umur berapa? Umur 40 misalnya. Nabi kita umur selawi tahun. Jadi yang menantang kawin umur selawi aja seperti Nabi. Umur Siti Khadijah 40 tahun. Bedanya jauh benar ya Allah. Tapi waktu itu Khadijah ini masih apa? Masih kayak orang apa? Masih kita aja orang awit muda. Khadijah masih kayak orang masih umur 30-an ya Allah. Masih anak aja. Umur sudah 40 sudah. Karena apa?
itu apa? Nabi kita menikah kawin dengan Siti Khadijah. Karena apa? Khadijah ini pulang melihat, sudah yakin bahwa ini adalah orang yang baik, orang yang betul-betul apa? Betul-betul akan menjadi suamiku ya Pak, ya Khadijah. Karena apa? Sudah ketahuan dah dikisahkan oleh Maisarah dalam perjalanannya orang, dalam perjalanan berdagang membantunya. Lalu apa? Para pendeta tadi apa? Sudah tahu sudah. Nah, bahwa orang yang beriman, orang yang mempercayai, orang yang membenarkan akan seorang nabi ini akan beruntung, akan apa? Alangkah bahagianya dan bagi orang yang membenarkannya serta beriman kepada nabi kita. Nah, artinya iman itu apa? Nah, iman itu kan di dalam hati itu loh, tidak keluar dari dalam hati. Jadi artinya arti iman itu di dalam hati itu, bahasa kitanya di dalam kitab Hikam itu bermula cahaya yang dititipkan Allah dalam hati itu adalah pertambahan cahaya itu daripada cahaya yang datang dari perbandaran yang baik. Jadi di dalam hati kita itu kisahnya dititipkan cahaya, dianggap dalam hati kita ini cahaya itu akan menerangi. Jadi cahayanya namanya cahaya iman. Imbal cahaya iman itu kita ada pulang cahaya Islam. Imbal cahaya Islam itu ada pulang cahaya ihsan pulang. Nah, cahaya itulah yang menerangi apa? Menerangi. Tapi dengan syarat harus disiram dengan apa? Dengan air taatnya. Bahasa kitanya dengan sembahyang, baca sholawat, baca Quran, apalagi orang disiram dengan air taat. Nah, lalu cahaya iman tadi, cahaya iman tadi akan berapa? Bagaimana cahayanya? Asalnya itu seperti cahaya bintang aja. Cahaya bintang puluh. Lalu karena kita sering taat, sering mengerjakan ibadah misalnya, berselawat, lalu cahaya itu benar, lalu akhirnya nampak kelihatan. Nanti nampak kelihatan itu nampak melihat Tuhan. Mata kita ada orang melihat, tapi nama melihat Tuhan hati. Jadi kalau mata kita ini kita mau melihat. Apa yang kita ini? Nah, kalau aku mendiakan merabakan. Ada. Kita ini digambahkan Tuhan, kawan. Kita ini kalau berapa ada bahkan Tuhan mengamalkan itu. Kau pulang mengelupakan, kau mendiriakan, melihatlah kan, nama ikuti ini benar-benar orangnya. Ada mungkin kita akan melihat orangnya kan, singgah nama bahasanya. Contohnya ini, nah benar-benar orangnya mengikuti ini, atau ini kita melihat, tapi kenapa kita ada melihat? Ada melihat orang mengawalkan kita kan, sambil berdiri sembahyang. Itu siapa nak? Tidak ada lain daripada Allah Taala mengawalkan kita ya Allah. Kan daripada Tuhan. Sedetik pun kita ini kalau kita lepas dari pertolongan Tuhan, kita ini binasa. Itu bisanya jadi buruk di dalam kitab Hikam itu. Karena yang menggerakkan kita ini semuanya Tuhan. Nah, yang menggerakkan ini kada melihat kita. Padahal orangnya benar-benar yang apa? Yang menggerakkan ini kita ada melihat siapa? Aturannya kita melihat. Makanya dalam sembahyang itu apa? Dibacakan Allah besar, artinya awalnya halus. Jadi yang besar itu Tuhan aja. Kalau melihat kita kegenanan, apa melihat bahasa kita kalau melihat di sini artinya pada mau ingat. Lalu apa? Iman tadi bagaimana cahayanya lalu nampak kelihatan, melihat dirinya. Bukannya melihat di sini, bukannya melihat Allah, maksudnya melihat di sini adalah selalu ingat bahwa Tuhan saja itu. Kalau kita melihat Allah, melihat matahari ini kita kalau melihat itu ciptaan Tuhan. Itu matahari itu kan Allah dilihat. Apalagi nama maulahnya ya Allah. Nah itu artinya bahasa kitanya mata kita ini kadang mampu melihat
dalam berlapis-lapis ulang. Lalu yang terakhir itu lapisannya yang disebut sir ya. Nah, cahaya disitulah timbul cahaya. Bila akan memperbanyak taat zahir seperti membaca zikir la ilaha illallah, itu akan mendapat cahayanya orang yang berzikir. Nah, itu akan apa? Akan mendapat cahaya. Kemudian orang yang membaca sholawat 1 kali itu akan menambah 10 cahayanya. Kemudian yang ketiga, berkawan dengan orang yang saleh itu akan menambah cahaya juga. Nah, cahaya tadi, cahaya di dalam hati tadi. Itu sampai cahayanya halus saja. Kalau akhir-akhirnya cahaya itu apa? Itu benar-benar lalu apa? Nampak kelihatan. Bahasa kitanya kayak dulu kita ini masuk ke rumah, tapi rumahnya adem. Namun ada di sisi utara kita, ada kalau melihat bisa kaca keluar, bisa kaca macam-macam. Nah, harus kita berapa? Berisi cahaya. Nah, bahasa kita ini berisi sitar. Namanya apa sitarnya punya kawan? Sitarnya kiri. Karena kalau melihat, ya ada. Sitar yang dihangat keluar. Makanya rumah ini adem rumahnya. Nah, jadi itu sintarnya tadi, ya tadi yang dalam hati ini. Nah, dalam hati ini 6 cahaya iman tadi, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. 3 itu nama bercahaya. Tapi ada cahaya itu ditutupi. Cahaya itu kata kalau bersinar dengan ada tutupan. Ini misalnya sintarnya, tapi sintar ini kita tutup. Sama kayak ada kayu tetap. Karena ada yang menutupi. Padahal sintarnya ini nyala benar, cuma ada yang menutupi. Nah, menutupi ini yang biasanya kita tahu. Yang menutupi ini adalah kita sifat sombong, sifat apa? Sifat merasa paling baik, paling harap ya Allah minta muliakannya gitu. Dan minta puji, itu adalah tutupan yang paling tebal adalah sifat sombong. Bila orang masih bersombong pada Allah itu tertutup. Nah, itulah sifatnya, sifat yang menutupi cahaya kita itu pada Allah karena kalau melihat tanda jadinya. Kalau orang-orang taruh hatinya itu aja melihat. Nah, itu sebagian daripada mengisahkan tentang cahaya iman benar. Karena ajar Nabi buat alangkah beruntungnya orang yang membenarkan serta beriman kepada Nabi kita ya Allah. Artinya kayak orang Nabi iman, cuma apa? Imannya tadi kata dia apa? Kata disiram dengan taat zahir atau taat batin. Kata dengan apa? Kata digawi nang sembahyang, kata digawi selawat, kata digawi. Nah itu cahaya juga kebayanya cahayanya. Berapa kata mau melihat ada jadinya. Sembahyang pun jadinya apa? Ngelamun. Allah kita ini sembahyang Allah ini berapa kali Allah sembahyang itu kan? Terus kita ingat Allah Maha Besar, jadi Allah benar kita ini halus. Itu kan. Dan sembahyang itu ulang di dalam kitab itu guru menceritakan kita kisah segitu dalam sebenarnya kita juga bingung gitu. Ini kita sembahyang ya, sembahyang itu di dalam kitab itu kalau kita itu disuruh di dalam mengangkat tangan itu 4 kalinya. Lebih pada 4 itu ada disunatkan. Pertama apa? Allah Akbar kita pernah mengangkat. Kemudian Allah Akbar kedua. Kemudian ada ketiga Allah Akbar rukuk. Apa sujud? Itu aja nanti apa? Disuruh kita bangun dari tahiyat awal, ada angkat tangan ulang. Lain pada na'am itu ada boleh disunatkan, ada boleh mengangkat tangan kita. Kali dari sunatkan. Jadi mengangkat tangan itu dalam sembahyang itu hanya 4 kali aja. Namunnya sembahyangnya 4 rakaat. Namun sembahyangnya 2 rakaat, 3 kali aja. Yang lebih itu ada kita dalam kitabnya. Banyak orang yang tidak tahu lagi. Angkat takbir ini sampai rakaatan. Ada apa aja? Namun itu apa? Waktu kita pertama Allah Akbar. Betul angkat rukuk Allah Akbar. Ketiga sampai Allah dengan hamidah angkat angka 4 bangun dari tahiyat awal Allah Akbar. Itu aja lain pada itu pada dari sunat.
fi sifati salatin nabi apa fi kitabi salatin nabi ya. Ada kitab masalah menerangkan cara sholat nabi. Jadi kitabnya 2 biji loh ya. Nah, jadi sembahyang tadi adalah sesuatu yang akan menambah cahaya yang berarti sholawat ya itu supaya cahaya itu bersinar. Nah, jadi supaya bersinar itu kayak lalu disirami dengan gawian taat zahir atau taat batin. Namun taat zahir aja mau juga harus batinnya juga paduanya harus batinnya juga. Batinnya apa? Nah, yaitu harus disifati dengan sifat-sifat yang terpuji ya, dalam kitab itu. Dalam kitab hikam kalau yang tadi dalam kitab hikam. Kemudian pulang misalnya pulang seperti lagi. Kemudian kita imbang maulid tadi ada berdoa juga. Nah, pada berdoaan kita nih kan berdoaan. Imbang maulid tadi langsung aja kita menyembah ada itu. Biasanya berdoa ya Allah. Nah, di kita ada berdoa. Karena apa? Karena di dalam kitab hikam itu menjelaskan bahwa lebih baik kita itu pada berdoa. Kenapa kita ada suruh pada berdoa? Nah, sembahyang kita suruh berdoa ya Allah. Amalan pada sembahyang kita yang awal itu bisa berdoa gitu. Kenapa? Karena doa itu meminta ya Pak. Arti doa itu minta Allah. Ya Allah, mudah-mudahan banyak rezeki. Tapi kalau punya dasar tulisannya sudah dari azali, sudah itu Allah. Lalu kita berdoa ini hanya minta kabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan duitnya. Minta kabulkan. Seakan-akan doa ini memberi bekas. Ada Nabi Ibrahim contohnya waktu dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim dari dalam ya Allah Nabi Ibrahim kan berdoa, diam aja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, makanya Tuhan pada tahu, Allah Ta'ala tahu, biar aku ini kayak itu tetap tahu, sini. Ya Allah, artinya Nabi Ibrahim itu ada berdoa, padahalnya Nabi Ibrahim api, maksudnya di sini kita berdoa, kalau kita ya Allah, kita sedikit sudah berdoa benar, sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ada berdoa. Kalau takdirnya aku mati kena api, mati ya ada. Tapi kalau yang Tuhan berkehendak lain, dingin atau saja kedinginan. Padahal waktu Nabi Ibrahim itu dilempar dari api itu waktu terbang itu Jibril malaikatnya menangani Ibrahim. Ayo langsung minta bang. Jadi Nabi Ibrahim kok minta apa? Tuhan tahu kalau hajat di mana Tuhan ini kita bukan dari mana hajat Tuhan tahu. Harus minta apa? Harus minta-mintaan kita tetap aja takdirnya sudah digariskan ikam ini sugi ikam ini sudah ada jalannya takdirnya sudah. Doa ini hanya apa? Doa ini hanya menampakkan kefakiran ya kita doa sembahyang. Dan aku dapat rezeki. Namun kita berdoa supaya dikabulkan Tuhan doa itu. Padahal kita berdoa itu hanya untuk menampakkan kita ini fakir, kita ini berhajat kepada Tuhan. Itu aja. Karena apa? Karena lebih bagus itu lebih bagus itu kita adalah berzikir, tidak berdoa. Tapi ada juga berdoa bagus juga. Ya Allah, tergantungnya. Itu tadi dalam masalah doa tadi. Kita ada beberapa membahas Nabi Ibrahimnya pada simbolan itu usaha. Hari kita juga sedikit aja malu saja. Nabi Ibrahim kada simbolan berdoa jadi. Kami memang juga doa itu boleh jalan, kalau dia sudah dilakukan ya. Cuma doa ini kamu kita untuk berdoa untuk minta kabulkan doa itu. Kalau kita dapat misalnya dapat duit misalnya sugih misalnya karena kita berdoa aja, nah salah. Doa itu kan memberi bekas. Nah, ya apa? Doa itu hanya menjalani aja, hanya jalannya aja. Nah,
mudah-mudahan itu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada Siti Khadijah, dan mudah-mudahan kita bertambah cahaya iman kita, cahaya Islam kita, cahaya ihsan kita di dalam hati kita dengan berkat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala ridwan 'alaiha wa bidana nasallati 'alaiha 'alaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. 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 Ya Allah.